selamat datang di sekolah minggu. Ketemu lagi sama Miss Listia. Kita sama-sama mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita. Nah sekarang Miss ajak kita semua baca satu ayat dulu ya. Ayat ini diambil dari Mazmur 69 ayat 31. Mazmur 69 ayat 31. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Wah, adik-adik, Miss rindu sekali melihat adik-adik semua meskipun di rumah tetap bisa senang, tetap bisa semangat memuji Tuhan. Nah, sekarang ini kita semua masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Karena itu Miss mau ajak kita semua untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Nah, sebelumnya kita lipat tangan, kita berdoa dulu meminta Tuhan menolong ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuji Tuhan, kami mau memuji melalui nyanyian yang boleh kami sampaikan. Kami juga benar-benar rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Miss mau ajak kita semua untuk menyapa Tuhan Yesus ya pagi ini. Kita mau ucapkan selamat pagi Tuhan lewat pujian. Bisa bangun, bisa lihat matahari yang bersinar terang, bisa mendengar suara kicauan burung-burung. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan
tangannya, tutup matanya. Miss yang pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Nih, hari ini Miss mau cerita sesuatu yang sangat menarik. Wah, apa ya? Miss hari ini mau cerita dari Alkitab yang diambil dari Injil Yohanes pasal pertama pasal 13. Pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kisahnya tentang apa ya? Kisahnya tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, adik-adik dengarkan dengan baik ya. Ketika Yesus sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat, Ia pun mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, mereka pun berkumpul di satu rumah. Nah, mereka ngapain ya? Nah, ternyata Yesus dan murid-muridnya ini berkumpul, mereka berbicara, mereka makan, mereka minum, dan di situ juga Yesus memberikan pesan-pesan kepada mereka supaya murid-murid boleh tetap melayani seperti Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berdiri, kemudian Ia membuka jubahnya. Nah, kemudian Yesus ambil air, Ia menyiapkan basi. Apa ya yang Yesus mau lakukan? Yesus ingin membasuh kaki murid-muridnya. Kaget. Wah, kenapa Yesus membasuh kaki saya ya? Gitu ya, bingung deh. Kemudian Yesus membasuh kaki seorang murid yang lain. Murid ini namanya Petrus. Nah, ketika Yesus mau membasuh kakinya, tidak, jangan Tuhan. Wah, Petrus bilang, jangan. Kamu kan Tuhan dan Raja, kenapa Tuhan dan Raja mau basuh kaki saya? Terus Yesus bilang, kamu mungkin sekarang gak ngerti, tapi suatu saat kamu akan mengerti. Wah, Petrus masih bilang, no Tuhan, jangan. Saya tidak layak Tuhan. Terus Yesus bilang, Petrus, kamu perlu dibasuh kakinya supaya kamu bersih. Kamu bersih dan juga siap melayani Tuhan. Wah, oke, kata Petrus. Ia pun semangat. Kemudian dia bilang, Tuhan kalau gitu basuh juga dari kepala sampai kaki. Terus Yesus melihat dia. Yesus menyuruh dia duduk kembali. Kemudian Yesus bilang, kamu sudah mandi. Kamu tidak perlu lagi dibasuh dari kepala sampai kaki. Hanya kakinya aja yang perlu saya basuh. Kemudian Yesus membasuh kaki Petrus. Setelah itu Yesus pun membasuh kaki murid-murid yang lain. Sampai 12 murid, semuanya Tuhan Yesus basuh kakinya. Nah, setelah itu Yesus kembali memakai jubahnya dan Ia menjelaskan mengapa Ia melakukan itu. Mengapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, adik-adik, kisah yang tadi kita dengarkan adalah kisah ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di sebuah rumah. Nah, mereka di situ tadi kita dengar mereka berkumpul untuk berbicara, mereka makan, mereka minum, dan di situ Yesus memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya. Tapi di tengah-tengah itu semua Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Aduh, apa ya arti membasuh? Nah, membasuh itu artinya mencuci. Nah, jadi di situ Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Nah, pada waktu itu ya adik-adik, kalau misalnya kita baru dari luar rumah, misalnya kita habis pergi terus kita pulang, itu memang pasti akan
membasuh kaki. Tapi biasanya yang menolong membasuh kaki itu adalah hamba atau orang-orang yang memang dipekerjakan di rumah itu. Jadi nanti ketika misalnya kita tamu nih, kita datang, nah nanti ada hamba yang tolong kita cuci kaki, bersihin kaki kita, karena kita kan habis dari luar. Nah tapi dalam kisah ini yang membasuh kaki itu justru Tuhan Yesus. Nah, Yesus tuh Tuhan. Yesus itu juga guru. Tapi kenapa dia mau membasuh kaki murid-muridnya? Nah, Yesus berkata begini. Nih di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, Nis bacain ya. Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, adik-adik, tujuan Yesus ketika melakukan hal itu adalah memberi teladan kepada murid-muridnya. Yesus ingin menunjukkan bahwa melayani itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan sesuatu yang dilakukan. Nah, tapi kalau misal kita lihat lagi ya, melayani itu bukan tentang sesuatu yang dilakukan sesuai dengan status kita atau sesuai dengan kondisi sosial kita, bukan. Tapi apapun kondisi sosial kita, apapun jenis pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus kita lakukan. Nah, kalau Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, dia mau melakukan pekerjaan seorang hamba, kan ibaratnya satu tinggi gitu ya. Kalau hamba kan rendah gitu. Tuhan mau mengerjakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba. Nah, Yesus ingin kasih tahu nih, ketika pelayanan tidak ada namanya status tuan dan hamba. Semuanya itu harus dilakukan karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, di situ murid-murid pasti kaget ya, wah, kok Tuhan, kok guru tapi mau melakukan hal yang seperti itu. Disitulah murid-murid belajar, murid-murid melihat bahwa pelayanan itu begitu berharga, begitu dihargai oleh Tuhan, meskipun itu pelayanan yang kelihatannya tidak ada apa-apa. Nah, kalau misal kita lihat di masa sekarang, di saat kita di rumah mungkin kita nggak bisa pelayanan yang banyak karena kita terbatas. Tapi ketika kita mau memuji Tuhan, kita berdoa, mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang tua kita, itu semua adalah pelayanan di mata Tuhan. Nah, Miss rindu sekali melihat adik-adik juga boleh belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus memberikan teladan yang begitu baik dalam pelayanan, dan mereka juga akhirnya terus melayani meskipun Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, sekarang Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Kita melihat teladan-teladan yang sudah Yesus lakukan di dalam Alkitab. Kita bisa belajar, kita bisa melihat dari orang-orang lain bagaimana Tuhan menolong mereka untuk melayani. Seperti Miss bisa melayani adik-adik di sekolah minggu. Ada guru-guru juga, guru-guru agama di sekolah boleh melayani adik-adik lewat belajar dan yang lain-lain. Nah, adik-adik mau nggak melayani? Mau nggak kita sama-sama meneladani cara Tuhan Yesus melayani yang tidak memilih-milih pelayanan? Nah, adik-adik kita bisa mulai ya dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Ketika kita menolong orang tua kita, itu melayani Tuhan. Tuhan sudah menolong orang tua kita dalam pekerjaan, kita boleh melayani dan menolong mereka lewat pekerjaan-pekerjaan di rumah. Terus misalnya adik-adik kalau boleh datang ke sekolah minggu, adik-adik boleh menyapa, boleh
menanyakan kabar kepada teman-teman. Itu juga pelayanan. Meskipun mungkin kelihatannya kecil, tapi Tuhan melihat itu sebagai pelayanan yang berharga di mata Allah. Adik-adik, ayo kita sama-sama belajar meneladani Tuhan dalam melayani siapapun, dimanapun, dengan cara apapun, selama itu memuliakan nama Tuhan. Oke, kita sama-sama akan baca ayat hafalan kita di minggu ini. Nah, ayat hafalannya diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 15. Kita baca sama-sama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi ya, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, coba Miss hilangkan ya kata-katanya ya. Coba sambil kita pelan-pelan kita hafalkan ayat ini. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Terakhir, sekali lagi. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh melihat bahwa Tuhan telah mengajarkan kami untuk melayani lewat cara Tuhan yang mau membasuh kaki murid-murid Tuhan. Tuhan tolong kami boleh melayani dalam berbagai hal yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Miss ajak kita menyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa kita rindu untuk melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh.
pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk terus belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terutama untuk minggu ini, kami mau belajar melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Kami berdoa menyerahkan hari-hari kami ke depan, sekolah kami, kesehatan kami, pekerjaan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu.